Assalamualaikum adik-adik mahasiswa baru maupun juga teman-teman guru yang ingin belajar lebih jauh tentang aplikasi atau software Microsoft Word. Kali ini saya akan berbagi apa yang saya tahu tentang penggunaan Microsoft Word. Sebelum kita belajar lebih jauh, kita terlebih dahulu harus tahu dulu apa itu software Microsoft Word ini. Kita buka aja ya, klik 2 kali. Caranya klik ya, arahkan mouse ke Microsoft Word lalu klik 2 kali. Oke, setelah terbuka seperti ini, akan muncul seperti ini artinya ini ada blank document. Ini apabila kita ingin membuat file baru, blank document. Kalau yang recent ini adalah file-file yang pernah kita buka, yang recent ini. Yang pin ini adalah file yang kita tandain, yang ditandain terus, jadi intinya penting kita tandain jadinya. Kalau yang recent ini artinya file-file yang sudah kita buka. Kalau new ini sama seperti blank document, artinya kita akan membuat file baru. Sedangkan untuk open ini adalah fungsinya untuk membuka file yang sudah ada di komputer kita. Oke, ini untuk membuka file yang sudah ada di komputer kita. Kalau yang bawah ini account, ini ya account kita, account Microsoft Word kita. Jadi yang skip dulu. Oke, kita coba dulu buka, atau sorry, kita akan buat file baru, blank document. Ya, ini adalah membuat file dokumen baru. Ada beberapa cara, salah satunya itu kita coba tutup dulu, close. Cara yang pertama ya file, blank document, atau juga bisa klik new, pilih blank document. Atau cara kedua, ketika tertutup seperti ini, cara yang kedua pakai tombol kontrol ini, maaf ya tulisnya hilang, CTRL lah intinya, CTRL plus N, new artinya kan. Coba barengan ya, jangan dilepas, kontrol sama N. Nah, membuat file baru. Itu cara pertama untuk membuat file baru. Kontrol plus N, maka akan membuat file baru. Itu yang pertama. Kalian sudah tahu cara membuka file, kontrol open. Untuk membuat file baru, kontrol new, atau file new atau blank document, itu sama saja. Terus kalau ingin disimpan, apa caranya? Untuk menyimpan itu klik file, lalu pilih save, simpan. Mau disimpan di mana, kita cari mau diletakkan di mana. Biasanya browse, oh saya pengen terpisah deh dengan yang sudah ada, saya akan membuat folder baru, tempat baru. Mau ditaruh di D misalnya, ditaruh di D. Lalu kita pilih new folder, buat folder baru. Atau mau ditaruh di folder dokumen, di dalamnya, di sini. Di dokumen ini, baru kita klik folder baru. Intinya ini ya. Berarti letaknya kalau kita buat folder baru, new folder, saya ketik latihan misalnya. Latihan, enter, klik 2 kali, maka nanti akan tersimpan di folder latihan. Ada di folder di hard disk D, di folder dokumen, di dalamnya folder dokumen ada folder latihan. Baru kita buat file baru, apa misalnya saya tes atau saya belajar misalnya nama filenya, lalu kita klik save. Jadi itu adalah cara menyimpan file yang kita buat. Jangan lupa sering-sering di save. Caranya klik file, klik save. Atau cara kedua, Ctrl sama S. Nah, Ctrl S ini artinya untuk menyimpan, Ctrl save. Ya. Oke. Cara sekarang tips yang selanjutnya. Apabila ingin menutup file ini, saya belajar ini, caranya bisa Ctrl W. Nah, ketutup kan? Ctrl W, ditutup semua. Jadi Ctrl W ini untuk menutup file yang terbuka tadi. Caranya untuk membuka sama, Ctrl O, open. Cari filenya ada di mana. Karena baru dibuka, maka klik saya belajar. Nah, kebuka. Itu adalah cara untuk menutup maupun membuka file. Sekarang kita belajar ngetik ya.
Kita belajar ngetik. Saya ketik nama saya adalah ini kan ya, nama saya adalah, misalnya huruf besar, maka huruf depannya besar, maka shift sama E. Oke, spasi dulu, shift sama E. Edwin Suryadi, shift jangan dilepas, E. Suryadi spasi shift besar pelajar. Kalau besar semua, maka tekan tombol caps lock ini, ya, caps lock ini, maka besar, ya, besar semua tanpa nekan tombol shift lagi. Islam. Oke, titik. Jadi selama caps lock-nya ini nggak dipencet lagi, maka tetap besar. Oleh karena itu, ini adalah sekedar latihan. Titik. Karena nggak ditekan lagi caps lock-nya, maka terus huruf besar. Nih, tandanya caps lock ini, sorry, di lampu di sini nih ada lampunya hidup. Ini caps lock artinya hidup terus. Ya. Oke. Lanjut. Sekedar latihan. Kalau ditekan caps lock-nya, maka kembali normal, kecil lagi. Oke. Oleh karena itu, ini adalah sekedar latihan. Buat spasi kalian yang menjadi mau dibesarin mahasiswanya, M, shift jangan dilepas, lepas ya shiftnya, sudah, mahasiswa, shift lagi besar, baru koma, mau dibesarin lagi hurufnya, tekan shift S, selamat ya. Oke. Enter ini, tekan tombol enter ini untuk ke bawah, coba ya. Nah, di bawahnya. Dulu, koma, Bapak juga seperti kalian, titik. Jadi, terus terang, karena saya ini bukan dari les-lesan, bukan dari kursus, belajar otodidak, cuma tombolnya ya dua ini. Kadang ini sama ini, pokoknya ya nggak sampai 10 jari. Itu. Kalau mau belajar 10 jari nanti cari di YouTube lain, karena saya nggak tahu. Kita hanya belajar yang dasar-dasar saja. Dulu Bapak juga seperti kalian, belajar. Nah, untuk ini, backspace ini untuk menghapus, ya. Coba saya ketik sembarang ya. Nah, ini mau dihapus, tekan ini. Ini menghapus yang di depannya. Kalau yang ini, yang panah ini untuk naik ke atas, ke bawah, kiri, kanan, atas, bawah, ini ya. Tanda apanya ya? Tanda ini, kursornya di sini. Ini bisa ke bawah, ke kiri, ke kanan, ya. Sedangkan kalau untuk delete yang ini untuk menghapus di sisi kanannya, nih, delete, ya. Kalau yang backspace ini sisi kirinya dihapus. Ya, ini delete, ini sisi kanannya yang dihapus. Oke. Terus kita lanjut ngetik. Dulu Bapak juga seperti kalian, belajar secara, tapi karena ini sudah otomatis ya, setiap kalimat baru maka otomatis huruf besar. Belajar secara otodidak, titik. Oke. Bapak juga belajar bagaimana mengoperasikan komputer, bagaimana cara memperbaiki komputer, bagaimana spasi membersihkan spasi komputer, titik. Pada saat itu masih sangat jadul, titik. Ini adalah paragraf 1.
Kalau seandainya mau ke paragraf 2, maka tekan enter. Nah, gitu ya. Anggaplah ini yang atas ini paragraf 1, saya spasi dulu. Anggaplah ini paragraf 1. Paragraf 2-nya ini di bawahnya. Bapak dulu kuliah di Universitas Udayana di Bali, titik, spasi, keren bukan, koma, saya sangat merasa bangga menjadi spasi bagian spasi dari spasi Universitas Udayana, koma, spasi Bali, titik. Jadi itu caranya. Terus juga kita akan belajar tombol yang lain misalnya. Jangan lupa di save ya, Ctrl sama S. Nah, ini save, disimpan. Bagaimana misalnya banyak sekali tulisan, mau dicari kata yang spesifik, maka caranya Ctrl F. Ctrl F ini artinya Ctrl find, Ctrl temukan, Ctrl F, maka akan muncul seperti ini. Kita coba ketik kata Bali, enter, maka yang ada tulisannya Bali maka menjadi kuning-kuning, ketahuan ada di mana saja tulisan Bali. Ya, untuk Ctrl F itu, Ctrl find ini untuk mencari dan menemukan kata yang ingin kita cari. Kalau Ctrl X itu gunanya untuk memotong kata. Misalnya kita blok dulu misalnya ya. Udayana ini kita blok, caranya blok ya. Nih. Sorry, saya tunjukkan. Caranya ngeblok, diklik dulu. Misalnya universitas ini mau diblok, klik, tarik ke kanan, lepas. Salah masih kurang halus, klik, jangan dilepas ke kanan. Nah, baru ini blok. Ctrl X itu untuk memotong. Ctrl X itu untuk memotong nih. Ctrl X, nah hilang kan universitasnya. Mau ditaruh di mana? Kata universitas tadi mau taruh di sebelah sini misalnya. Arahkan ke sini lalu kita klik sehingga kedap-kedipnya di sini ya. Lalu Ctrl V ini artinya paste, menempel ya, apa yang tadi dipotong atau apa yang tadi dikopi. Ctrl V. Nah, ke sini ya, akhirnya ke sini tulisan universitasnya. Itu adalah fungsi dari Ctrl V dan Ctrl X. Kalau Ctrl X ini untuk memotong, kalau Ctrl V ini untuk mengembalikan lagi, menempel lagi, Ctrl V. Kalau Ctrl C itu untuk mengcopy. Jadi tidak dipotong. Misalnya nih ya, saya copy dulu, saya blok dulu. Lalu Ctrl C itu Ctrl copy. Coba kita paste, kita tempel di sebelahnya lagi, spasi, Ctrl V ya, tempel. Nah, maka akan muncul terus. Ctrl V lagi, muncul lagi universitas. Gitu fungsi dari Ctrl C dan Ctrl V. Kalau Ctrl X itu memotong, cut ya, X itu untuk Ctrl C itu untuk copy. Kalau Ctrl V itu untuk mempaste atau untuk menempel. Kita akan lanjut belajar fungsi dari Ctrl A. Ctrl A ini untuk ngeblok semua. Nah, diblok semua ini. Diblok semua. Dihapus misalnya. Maka ini adalah Ctrl A dan di delete. Coba Ctrl Z itu untuk mengembalikan lagi apa yang kita lakukan, apa yang kita hapus tadi salah misalnya. Ctrl Z ini kembali. Nah, kembali. Atau kita bisa klik tombol di sini undo atau redo. Oke, ini undo, ini kembali tadi. Ini yang sebelah, yang sebelumnya. Jadi itu. Terus juga kita akan belajar fungsi dari Ctrl B. Ctrl B itu fungsinya untuk menebalkan tulisan. Ada dua cara. Misalnya universitas ini yang tengah ini mau ditebelin, kita blok dulu, tekan B di sini.
itu maka akan tebal. Ya, kalau dihilang, diklik lagi B-nya, maka tebalnya akan hilang lagi. Atau kita klik Ctrl B. Nah, tebal. Sama saja bold itu artinya tebal kan? Kalau U di sini, maka artinya garis bawah. Nah, ini nanti akhirnya jadi garis bawah. Nah, tulisannya jadi ada garis bawahnya. Apa sih ini kok merah-merah tulisannya? Apa sih ini fungsinya kok merah-merah, garis-garis bawah merah? Garis-garis merah ini adalah karena ini adalah bahasa Indonesia, sehingga dari segi tulisan itu dianggap salah tulis katanya komputer. Cara untuk menghilangkan garis-garis merah ini, oke, saya mulai ingat, klik file, pilih option kalau nggak salah ya, option, cari di sini language kalau nggak salah, cari satu-satu deh, bukan di sini. Display proofing, ini buang centangnya nih, ignore, ignorenya dihilangkan centangnya semua. Coba bim salah bim, oke, hilang ya. Jadi itu fungsinya. Saya ulang lagi, file, option, mana dah tadi lupa, di proofing ternyata kawan-kawan. Di proofing ini centang-centang ini dihilangkan ya. Kalau ada maka merah nanti. Nah, merah lagi. File, option, proofing, dibuang centang-centangnya ini biar tidak ganggu. Oke, ya hilang ya. Terus lagi, bagaimana kalau tulisannya ini pengen dibesarin, tapi fontnya tetap, cuma tampilannya biar dibesarin agar mata kita nggak sakit. Kita ini klik sini, kita klik plus. Nah, ya. Oke. Jadi enak kita kerjanya. Dan tulisannya kalau ingin kita besarin atau kecilin, ini di blok, misalnya ini di blok. Mouse-nya agak di blok sampai sini. Kalau mau dibesarin kita klik home kembali. Nah, ini ukuran fontnya ini dibesarin. Berapa? 20 misalnya. Tapi ingat, ukuran font yang standar itu kisaran 12 ya, kisaran 12. Kisaran ini. Kalau ini ada yang besar, ini ada yang kecil, maka diblok semua. Atau Ctrl A ya, biar gampang. Lalu klik 12. Maka fontnya sama-sama 12. Oke. Kalian sudah tahu fungsi dari Ctrl B sudah untuk menebalkan ini. Ctrl U untuk garis bawah. Kalau Ctrl I ini adalah italic, garis miring. Nih saya blok ya. Terus klik I maka jadi huruf miring. Atau cara yang kedua, blok dulu lalu Ctrl I maka jadi miring. Oke, selain menggunakan mouse untuk ngeblok, juga bisa menggunakan keyboard. Caranya gimana? Arahkan kedap-kedipnya dulu ke mana yang kita mau, misalnya di depan Bapak ini, lalu tekan Shift sama panah. Nah, ya. Kelihatan? Saya tinggikan dulu biar kelihatan. Nah, ini. Shift sama panah ke kanan, maka ke kanan itu diblok. Ya. Kalau mau diblok sampai ke bawah, ya shift ke panah bawah, maka akan langsung ke bawah. Kalau ke atas, maka di atasnya yang diblok. Oke. Jadi kalau shift panah ini per huruf 1, 2, 3, 4. Tapi kalau shift sama kontrol sama panah, maka langsung terus satu kata. Nah, satu kata. Nah, udayana langsung terus. Ya, kalau dilepas kontrolnya, tombol kontrol ini yang di bawahnya ini dilepas, hanya shift saja, maka per huruf. Ya, per huruf. Itu. Kalau shift sama N, maka semua sampai ujung
sampai ujung sini, coba Ctrl N, Shift N. Nah, sampai full ke belakang. Ya, Shift sama N. Panah ini langsung ke sini. Gimana? Paham ya? Ini di blok. N langsung dari tulisan nama sampai ke belakang ini, maka akan ke blok semua. Shift sama N nih. Nah, ke bawah Shift sama panah nih. Oke? Itu. Ctrl U sudah tahu ya untuk menggarisbawahin. Misalnya ini Ctrl U, maka saya jadi garis bawah. Lanjut sekarang untuk memperbesar font. Memperbesar font. Misalnya ini ya, mau dibesarin fontnya. Kata membersihkan. Kalian kan menggunakan ini sebenarnya tadi ke huruf 14, maka jadi lebih besar hurufnya. Atau untuk membesarkan atau mengecilkan, kalian juga bisa tekan Ctrl sama ini nih. Nah, ini mengecilin ini kalau yang sini. Nah, kecil kan? Tambah kecil. Kalau yang ini, yang sisi kanannya tambah besar. Coba lihat di sini juga ikut besar juga di sini nih angkanya. Nah, kan? Lihat di sini nih. Jadi besar juga. Oke. Sekarang untuk rata tengah. Misalnya rata tengah. Saya ketik Edwin Suryadi, huruf besar semua ini. Kalau rata tengah itu caranya ini diklik sini sembarang sini, lalu kita klik ini rata tengah ini. Jadi rata tengah. Kalau yang sini rata kiri. Kalau yang sini rata kanan. Oke. Kalau yang sini berarti rata kanan kiri. Coba ini kan ini rata, yang ini kan tidak rata. Coba kalau klik ini terus rata kanan kiri, maka kanan sama kirinya sama-sama rata. Oke, ini rata tengah, ini. Atau cara yang kedua, arahkan ke sini, klik dulu, lalu Ctrl E, maka otomatis rata tengah. Ctrl E ya. Kalau Ctrl J, maka rata kanan kiri. Oke. Kalau rata kanan, Ctrl R, maka rata sisi kanan. Kalau rata sisi kiri, Ctrl Left L ya, Ctrl L, maka rata sisi kiri. Oke, itu adalah fungsi-fungsi dari tombol kontrol plus huruf. Sekarang kalau ingin di print, saya rata tengah dulu ya, Ctrl E. Kalau mau di print, bisa dengan cara file, print, atau cara yang kedua klik print, atau cara yang kedua Ctrl P, maka ngeprint. Cari printernya di mana, ya baru klik print. Itu fungsi dari ngeprint, Ctrl P untuk ngeprint. Oke, lanjut kita akan belajar fitur-fitur yang ada di sini di menu home, ya. Sekarang kita akan belajar di fitur-fitur yang ada di menu home. Ini paste ini untuk menempel, gampang ya. Kalau yang ini untuk mengubah model font. Misalnya ini saya blok ya, nama saya adalah ini saya blok. Lalu saya ubah model fontnya, klik ini cari model font yang kita mau. Misalnya ini. Ini adalah untuk mengubah model font. Kalau yang ini untuk mengubah ukuran. Ya, untuk mengubah ukuran, tapi standarnya ukuran 12. Kalau yang ini huruf tebal, ini huruf tebal, coba saya ubah tulisannya ke yang ini aja, Aptos Display, atau yang agak lain dikit biar tidak begitu saya mirip. Nah, ini lain kan fontnya, modelnya ya, dengan yang sisi sini. Ini kalau mau ditebalkan klik B atau Ctrl B ya, saya kembalikan, atau Ctrl B. Kalau mau dikecil, dimiringkan, ini tekan I, miring. Atau cara yang kedua Ctrl I, italic. Kalau di garis bawah tekan ini atau Ctrl U, maka ada garis bawahnya. Oke, untuk mengubah warna, ini warnanya kita pilih warna apa yang mau dipakai, merah misalnya, maka warnanya tulisannya jadi merah. Oke, kalau yang ini apa? Ini untuk menstabilo, ini misalnya mau di stabilo sampai sini, di blok dulu.
shift kanan dikit-dikit atau langsung sama kontrol. Itu sudah di Fajar Islam, mau di stabilo maka klik ini, cari warnanya, mau stabilo apa ini misalnya. Oke. Terus juga fungsi lainnya ini untuk memberikan angka, misalnya enter ya, teman saya adalah titik 2, enter. Dani, Andre, Barok, Fahrus, Opik misalnya. Kalau ini mau dikasih poin-poin 1, 2, 3, 4, 5, maka ini di blok. Caranya shift ke atas ya, biar di blok semua. Sorry. Lalu kita klik ini 1, 2, 3. Nah, kalau yang ini poin. Nah, ini 1, 2, 3. Oke. Terus sekarang kalau yang ini nanti kalian coba-coba sendiri ya. Kalian coba-coba sendiri. Sekarang yang insert. Fungsi dari insert ini, yang pictures ini untuk memasukkan gambar di file kita. Jangan lupa kita save dulu ya. Ctrl S. Ini untuk memasukkan gambar. Misalnya di sini mau saya isi gambar. Saya klik pictures. This device di komputer ini. Cari ada di mana gambarnya. Cari. Misalnya ini. Insert. Maka akan ada foto untuk insert. Oke. Jadi memang dasarnya memang harus tahu bahasa Inggris. Ini untuk tabel, ini untuk memasukkan tabel. Kalau page break artinya membuat halaman baru. Coba ya kita ke Ctrl N. Ctrl N ini artinya ke bagian terakhir atau halaman terakhir nih. Ctrl N. Nah, langsung ke bagian bawah paling terakhir. Di bagian terakhir ini mau dikasih halaman baru, maka kita klik page break. Page break akan ada halaman baru, atau sama seperti blank page, maka akan ada halaman baru. Oke, kita save. Itu saja dulu. Nanti kita akan lanjut ke materi berikutnya, Microsoft Word lagi untuk hal-hal yang belum dijelaskan. Semoga informasi ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tekan Ctrl S untuk simpan, lalu kita klik silang untuk menutup.